Baca Pres Ganjar Pranowo menunjukkan peningkatan elektabilitas yang cukup signifikan. Terlepas dari dinamika persaingan yang semakin kompetitif, kenaikan suara dukungan pemilih pada Ganjar atau untuk Ganjar justru berasal dari kalangan pemilih pemula. Dengan pertanyaan survei bersifat terbuka, Ganjar mampu meraih dukungan 24,9%. Keunggulan Ganjar semakin bersinar jika dilakukan simulasi pertanyaan tertutup yang membatasi jumlah bakal capres. Sudah pernah saya bilang, inilah pilpres terumit yang pernah saya alami. Kalau pilpres 2014 dan 2019 itu, kita mudah mengidentifikasi lawan politik, yaitu kelompok yang memainkan agama sebagai kendaraan politik. Untuk 2024 ini, strategi lawan politik betul-betul diubah oleh mereka. Mereka memainkan strategi kuda Troya, yaitu memasukkan virus ke dalam sarang pertahanan, kemudian membuat barisan pertahanan jadi kocar-kacir. Beberapa bulan lalu, bahkan selisih antara Prabowo dan Ganjar ketika head to head berkisar sekitar 11%. Hampir semua orang sudah meramalkan kalau Prabowo sudah pasti menang. Karena nggak mungkin selisih 11% itu akan terkejar. Bahkan hasil survei juga menggambarkan generasi Z dan milenial itu mendukung Prabowo. Padahal secara logika, nggak mungkin generasi Z dan milenial itu mendukung Prabowo. Selain Prabowo itu adalah generasi bapak gue, bahkan bisa dibilang generasi kakek gue, pemikiran Prabowo itu masih old school sekali. Dia masih berbicara alat pertahanan seperti tank, pesawat tempur, tapi sama sekali tidak menyentuh pertahanan yang sesuai dengan anak muda seperti cyber security. Tapi menarik melihat pada waktu itu generasi Z dan milenial itu kok malah mendukung Prabowo. Ini yang sempat mengherankan saya. Nah, karena hasil selisih 11% itu, beberapa partai yang awalnya mendukung Ganjar mendadak berbelok dan mendukung Prabowo. Bahkan saya mendengar salah satu ketua partai bilang, hanya mukjizat yang bikin Ganjar bisa kalahkan Prabowo. Malah yang tambah menarik, saya juga mendengar kalau Pak Jokowi saja sempat tidak percaya kalau Ganjar bisa menang jika melihat hasil survei selisih antara Ganjar dan Prabowo yang begitu besar. Isu-isu bertebaran saat itu, tetapi kenyataan yang saya lihat memang ada perpindahan besar-besaran dari pendukung Jokowi ke Prabowo, orang yang dulu tahun 2019 mereka lawan. Dan puncaknya terjadi ketika Budiman Sujatmiko akhirnya merapat ke Prabowo yang membuat banyak orang kaget dan bingung. Tapi yang membuat saya tertarik sebenarnya bukan itu. Saya yang tertarik melihat mental petarung pendukung Ganjar yang bukannya melemah ketika melihat kenyataan itu, bahkan semakin bertambah kuat. Militansi pendukung Ganjar yang sebagian besar dulu adalah pendukung Jokowi benar-benar terbukti persis seperti militansi ketika mereka memenangkan Jokowi di tahun 2014 dan 2019. Semangat petarung itulah yang dibutuhkan, yang membuktikan bahwa pendukung Ganjar bukanlah pendukung yang bermental tempe. Mereka seperti banteng ketaton yang ketika terluka bukannya semakin lemah, tapi malah semakin mengganas. Mereka mengisi ruang-ruang udara dengan konten-konten mereka yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka akan kalah. Lalu yang disebut mukjizat itu pun terjadi. Hasil survei Ganjar naik terus. Bahkan bukan hanya naik, tetapi meroket. Selisih antar Ganjar dan Prabowo ketika head to head yang tadinya besar banget di angka 11%, tiba-tiba mengecil menjadi sekitar 2-3% saja. Prabowo yang biasanya hasil surveinya setiap bulan naik mendadak stagnan, nggak bergerak. Kalaupun naik tipis banget. Kalau Anies sih nggak usah dihitung ya, dia turun terus kayak kambing jatuh ke jurang.
Tetapi Ganjar dengan semangat pendukungnya yang militan malah terus menanjak seperti seorang pembalap dengan gas mentok dan gak berpikir apapun kecuali menang. Bahkan kalau disurvei dengan 3 paslon antara Ganjar, Prabowo, dan Anies, survei Ganjar itu sudah paling tinggi. Hebat banget. Banyak orang yang tadinya meremehkan mendadak sekarang menjadi kagum luar biasa. Gak mudah rebound seperti itu. Apalagi dalam posisi seolah Pak Jokowi yang tingkat kepuasannya di atas 80% itu seperti mendukung Prabowo. Dan Ganjar membuktikan teori itu salah dan membalikannya semudah kedipan mata. Apalagi tingkat dikenalnya Ganjar di publik itu masih di angka 80%-an saja. Yang berarti masih banyak masyarakat yang belum mengenal siapa Ganjar. Para pengamat mengatakan kalau tingkat dikenalnya Ganjar di publik sama dengan Prabowo dan Anies yang sudah mentok di angka 95%, secara hitung-hitungan Ganjar akan menang. Jadi saya harus angkat secangkir kopi buat militansi para relawan Ganjar. Kalian luar biasa. Salut! Tapi yang harus kita ingat, jangan berpuas diri sampai nanti garis finish kita lewati. Terus gerak, kenalkan Ganjar ke masyarakat bahwa kita punya pemimpin yang akan meneruskan tongkat estafet Jokowi, yang punya visi dan misi besar seperti Jokowi, yang mengerti kebutuhan anak-anak kita nanti, yang akan membuka lapangan pekerjaan baru di era ekonomi baru yang berbasis teknologi. Kita nggak butuh pemimpin halu yang hanya sibuk merayu masyarakat dengan makan gratis dan BBM gratis. Itu bohong semua. Kita ini bangsa petarung, bukan bangsa gratisan. Kita ini bangsa pemenang, bukan bangsa pecundang. Dan itu bisa kita dapatkan kalau kita punya pemimpin yang tahu bagaimana peta masa depan. Angkat dulu cangkir kopinya kawan, dan selamat berjuang. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.